Satu window itu bukan 8 tahun. Satu window bisa jadi 8 detik untuk mereka yang menunggu kepastian. Tapi bisa jadi 8 abad untuk mereka yang menunggu ketidakpastian. Batas itu yang hendak kita ukur sekarang. Apakah suara hari ini yang diucapkan melalui puisi atau diterangkan melalui naskah akademik yang penuh dengan kemarahan, itu bisa memperpendek 8 window menjadi 8 detik atau memperpanjang ketidakpastian itu menjadi 8 abad. Ketika seseorang menjadi aktivis, para mahasiswa, pejuang hak asasi manusia, memutuskan untuk terlibat di dalam politik, dia tahu resikonya. Nyawanya bisa lenyap. Tetapi dia lebih tahu bahwa keadilan itu tidak mungkin dilenyapkan bersama lenyapnya nyawa. Karena akan selalu ada harapan pada setiap aksi politik, pada setiap aksi perlawanan, yaitu bahwa keadilan akan dipulihkan oleh rezim baru. Hanya itu dasarnya kenapa orang melawan. Dan hanya itu dasarnya mengapa kita ada di sini dalam aksi ini. Yang diluncurkan hari ini bukan website, bukan situs, tapi janji untuk menagih. Dan janji itu kita tanamkan pada Munir, pada Wawan, dan pada 30 sekian kawan-kawan yang hilang. Tapi Munir bukan kawan, bukan nama orang. Wawan bukan nama orang. Munir adalah nama sejarah. Wawan adalah nama ahli sejarah. Dan kita ada di situ menunggu 8 tahun. Supaya ada seorang yang dengan akal pikirannya mampu membaca sejarah. Tapi itu tidak terjadi pada pemerintahan saat ini. Yang terjadi adalah kebalikannya. Kita ada dalam harapan itu, dalam politik of hope, demi mempersingkat politik of bad memory. Jadi saudara sekalian dan teman-teman yang baik, setiap upaya untuk menghalangi demokrasi akan dicatat dalam memori publik, dan kita belajar dari situ bahwa yang ingin diucapkan hari ini bukan menuntut keadilan, karena itu adalah bahasa yang tadi ada di dalam puisi. Yang seharusnya kita punya bahasa yang sama dengan pemerintah, tetapi formasi kita berbeda. Kita berpikir bahwa pemerintah sekarang tidak perlu punya hati, tidak penting hati dalam demokrasi. Yang penting adalah isi kepala untuk membaca dokumen-dokumen hak asasi manusia, membaca sejarah, pelajari konsep dan keadilan. Dan itu tidak dimiliki oleh pemimpin tertinggi kita yang saat ini. Dan kita tidak bisa berharap ada keadilan tanpa akal yang bersih di dalam membaca ketidakadilan. Jadi demi itu semua kita berkumpul di sini, dan tentu ada harapan terus-menerus bahwa kita tidak sekedar ingin untuk memastikan bahwa ada penyelesaian terhadap soal-soal ini, tapi kita ingin agar supaya bangsa ini tumbuh di dalam peradaban yang kita investasikan selama ini. Infrastruktur, entah itu di laut, entah itu di darat, tetapi kita tidak menginvestasikan etik, kita tidak menghasilkan moral publik. Di situ dalam ukuran modern, negara pemerintah yang gagal menginvestasikan etika adalah pemerintah yang kehilangan hak untuk meneruskan sebuah kekuasaan. Jadi dasar itulah yang ingin kita ingatkan, bahwa kita bukan sekedar menolak, tapi kita tidak pernah akan lupa untuk terus menolak.